Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, kasus pembunuhan wanita Parubaya yang jasadnya ditemukan di pinggir sungai di Jember pada 13 November lalu akhirnya terungkap. Pelaku utama ternyata pria yang sakit hati karena hubungan asmara dengan anak korban tidak direstui. Polisi meringkus Sandi di warung makan Kecamatan Kencong, Jember. Pria warga Kecamatan Yosowilangun, Lumajang itu nekat membunuh Hasia, warga Wonojati yang tak lain adalah calon mertuanya. Ironisnya, tindakan keji itu direncanakan bersamaan Siti Nurhasana, kekasih pelaku yang juga anak kandung korban. Polisi juga turut meringkus Agus Wicaksono yang turut membantu proses pembunuhan. Motif pembunuhan karena Sandi sakit hati, hubungan dengan Siti kekasihnya tidak direstui oleh korban. Bukan otaknya, saudara. Otak ini adalah pacarnya SN, yaitu saudara SA. SN ini adalah orang putri korban yang pertama, ya kan dimintain, istilahnya direncanakan. Rencana awal dan memberikan pelajaran. Ya, pelajaran seperti apa ya, tapi buktinya waktu pelaksanaan tidak ada, dan sudah kami cek ke penyidik ya, tidak ada upaya untuk menghalangi para korban, para tersangka untuk menganiaya korban. Ya, ini perlu teman-teman kalau misalnya dia yang awalnya hanya memberikan pelajaran agama atau dipukul, ini buktinya sampai eksekusi pun dia tidak menghalangi, tidak melaporkan, justru malah melindungi. Nah, ini nanti akan kita rincikan. Korban Hasia ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir aliran sungai Desa Keting, Kecamatan Jombang, Jember pada 13 November 2023 lalu. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, diduga melaju kencang, mobil mewah yang dikendarai seorang perempuan menabrak pemotor hingga terseret 15 meter. Mobil baru berhenti setelah menabrak pohon. Kecelakaan lalu lintas melibatkan mobil mewah dengan pengendara motor terjadi di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Kamis pagi. Diduga melaju kencang dan tak bisa menguasai laju kendaraannya, mobil yang dikendarai seorang perempuan ini menabrak pengendara motor hingga sempat terseret sejauh 15 meter. Laju mobil baru terhenti setelah menabrak pohon dan pagar pembatas kereta. Akibat kecelakaan, pemotor mengalami patah tulang kaki. Kendaraan roda 2 yang berjalan dari arah utara ke selatan ditabrak dari belakang dengan kendaraan yang berjalan searah, dengan mobil yang berjalan searah, kecepatan tinggi sehingga tidak bisa menguasai kendaraannya, sehingga oleng akhirnya terbalik mengarah ke utara lagi untuk kendaraan maupun sepeda motor yang ditabrak sampai terseret juga. Untuk korban sendiri kan, roda 2 kan? Untuk sementara roda 2 mengalami patah, yang mana tadi kabar terakhir patah kaki. Sekarang ada dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Amala. Kecelakaan ini kini dalam penanganan unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, seorang pria Parubaya di Jember ditemukan tewas berlumuran darah di dalam rumahnya. Korban tewas saat ditinggal sang istri menjemput anaknya sekolah. Warga desa Gebang Poreng, Kecamatan Patrang, Jember, Rabu siang digegerkan dengan tewasnya Edi Sumanto dengan tubuh berlumuran darah. Korban tewas tak lama setelah ditinggal istri menjemput anaknya sekolah. Saat pulang, istri korban langsung histeris melihat kondisi suaminya. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan olah tempat kejadian perkara. Hasil pemeriksaan awal tidak ditemukan adanya luka terbuka di tubuh korban, sedangkan lumuran darah diperkirakan berasal dari mulut korban. Kita lakukan permintaan ke keluarga ya untuk pemeriksaan otopsi. Terus sambil kita melakukan penyelidikan pemeriksaan saksi-saksi yang ada di sekitar, baik keluarga maupun masyarakat di sekitar. Sejauh ini ada barang bukti yang berhasil disita di sekitar TKP? Ya paling identitas korban ya, identitas korban. Terus ada beberapa tadi kain baju yang digunakan sama korban. Guna mengetahui penyebab pasti tewasnya korban, jenazah dibawa ke RSUD Dr. Subandi Jember untuk diautopsi. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, wanita lanjut usia di Jombang diseret mantan menantu ke meja hijau didakwa penggelapan cincin kawin. Berbagai upaya mediasi sudah dilakukan namun tak menemukan solusi sehingga proses pengadilan terpaksa ditempuh. Yeni Sulistiawati, warga Kabupaten Jombang, diseret ke pengadilan. Lansia berusia 78 tahun itu dituduh Diana Suwito, mantan menantunya,
menggelapkan cincin kawin miliknya saat masih menjadi istri dari Subroto, anak terdakwa yang telah meninggal dunia. Yeni Sulistiawati yang sakit dan terbaring di tempat tidur mengikuti sidang online didampingi penasihat hukumnya. Sementara para saksi lain menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jombang. Kasus ini terjadi sejak awal 2023 lalu, namun berbagai upaya mediasi antara terdakwa dan mantan menantunya tidak pernah menemukan jalan keluar. Menurut kuasa hukum Diana Suwito, terdakwa sudah ditagih beberapa kali, namun diabaikan, sehingga dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penggelapan barang. Istri dari Subroto itu, atau Wacin ini, meminta dan dia itu menduga bahwasanya ibu dari Wacing ini menggelapkan barang-barang milik almarhum itu, ya Subroto, yang berupa cincin perkawinan, HP dan juga gembok. Nah, padahal mama ini atau yang terdakwa ini itu tidak ada niatan sama sekali dan ingin mengembalikan pada waktu itu. Namun permintaan mengembalikan itu pada waktu pemakaman. Lah, ketika ditanya itu otomatis kan ya nanti pasti dikembalikan. Masih suasana duka. Masih suasana duka. Dan beliau ini udah ada niatan dan sempat mengembalikan ke polsek, tapi tidak diterima. Begitu. Dan akhirnya pelapor ini melaporkan mama ini dengan penggelapan. Setelah suaminya yang merupakan anak beliau ini itu meninggal, itu Bu Diana pernah mencoba menanyakan atau meminta tujuannya terhadap barang-barang peninggalan suaminya, walaupun barang-barang itu sebenarnya bukan barang yang besar menurut saya. Barang berupa apa? Cincin kawin, karena itu kan merupakan hak melekat ya dari Bu Diana. Kemudian cincin pernikahan yang pemberian dari orang tuanya Bu Diana, ada suaminya. Kemudian KTP dan HP. KTP diminta itu karena kaitan dengan akan dilakukannya proses penutupan beberapa rekening atas nama almarhum. Meski kasus ini sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Jombang, namun pihak keluarga terdakwa masih terus berupaya melakukan penyelesaian secara kekeluargaan. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, sebuah konter ponsel di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar dibobol maling. Pelaku berhasil menggondol 14 unit ponsel dan uang tunai sebesar 4 juta rupiah. Konter ponsel di Desa Pojok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar dibobol maling pada Kamis dini hari. Pelaku nekat melubangi tembok, menjebol pintu belakang dan merusak kamera CCTV. Pencurian diketahui oleh seorang karyawan saat akan membuka konter. Ia curiga melihat kondisi pintu bagian belakang sudah terbuka. Dan saat dicek ternyata pelaku berhasil menggondol 14 unit ponsel dan uang tunai sebesar 4 juta rupiah. Ya, tahunya itu pas pagi tadi, itu pas baru buka. Itu seperti biasa cek-cek barang kan Pak. Itu di belakang itu ada kursi yang biasanya ditaruh di ruang belakang. Itu ada di depan, terus kemudian CCTV yang ada di belakang itu juga. Kalau untuk kejadiannya kurang tahu Pak ya, soalnya tutup jam berapa sih? Kalau tutupnya jam 8 malam. Pelaku lewat mana? Kalau pelaku kemungkinan lewat belakang, itu ada tembok yang terjebol. Akibat pencurian tersebut, pemilik konter menderita kerugian sebesar 30 juta rupiah. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Blitar Kota. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Kita ke informasi ringan saudara. Tidak semua ulat menjijikkan, ada beberapa jenis ulat yang bisa dikonsumsi. Di Madiun, ulat jati saat musim hujan banyak muncul dan diburu petani karena bisa dijual untuk lauk pauk.
Sudah jadi tradisi di musim penghujan seperti saat ini, para petani dan warga di desa Sirapan Madiun yang tinggal di pinggir hutan mencari ulat jati atau endoklita. Mencari entung atau ulat ini cukup mudah karena ulat daun jati ini banyak ditemukan di tumbukan daun kering yang jatuh di tanah. Dalam sehari mereka bisa mendapat ulat jati hingga 5 gelas. Selain dikonsumsi sendiri, sebagian lagi dijual. 1 gelas ulat jati dijual seharga Rp15.000. Tanam padi. Berarti ini lagi Sawah. nganggur ya? Iya, baru pulang tadi. Itu cari untung ini musiman atau seperti apa? Iya musiman, setahun sekali. Untuk penjualannya? Iya, enggak dijual. Nggak dijual, untuk sendiri. Oh, biasanya dimasak apa, Bu? Digoreng aja. Digoreng. Gitu. Sehari itu bisa dapat berapa cangkir, Bu? 5 cangkir. 5 cangkir. Saya belinya 15.000 per gelas. Terus saya jual matang bisa satu porsinya 25.000. Itu digoreng atau digoreng, dimasak rica-rica gitu. Ini musiman, Bu, kayak gini. Ini musiman Mas, tahun sekali. Adanya biasanya kalau baru musim hujan 1 bulan sesudahnya baru ada. Jadi nggak setiap hari ada. Itu pun ini cuman bertahan selama 7 harian. Setelah itu sudah tidak ada lagi. Warga Madiun gemar mengonsumsi ulat jati karena diyakini tinggi protein, lemak, dan karbohidrat. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara, ratusan warga menyerbu bendungan Sampean Baru Bondowoso untuk berburu ikan berukuran jumbo. Fenomena munculnya ribuan ikan menyusul aktivitas pembilasan dasar bendungan yang mengalami pendangkalan atau sedimentasi. Bendungan Sampean Baru ini berada di Kecamatan Tapen, Bondowoso. Setiap tahun di bendungan ini dilakukan flushing atau biasa disebut warga dengan istilah asatan. Air dalam bak tampung berukuran hampir 1 hektar dikuras habis hingga terlihat dasar bendungan yang mengalami pendangkalan atau sedimentasi. Flushing atau pembilasan dasar bendungan dilakukan untuk mengurangi pendangkalan serta mendeteksi adanya kerusakan pintu bendungan. Cukup meningkatkan kapasitas tampungan waduk tadi yang sudah penuh sedimen bisa kembali lagi cukup naik volume tampungannya. Itu yang pertama. Yang kedua juga menjaga dari fungsi layanan waduk itu juga terkait pemutar layanan dan juga pengoperasian pintu-pintu yang ada di waduk. Dengan adanya flushing kami harapkan tidak ada clogging atau pintu-pintu yang tidak bisa beroperasi. Karena jika pintu-pintu itu tidak bisa beroperasi tentu akan membahayakan dari bendungan itu sendiri, di mana akan dampaknya ke masyarakat. Momen itu tak disia-siakan warga. Mereka berduyun-duyun mendatangi bendungan dan sejumlah aliran sungai di bawahnya, sambil membawa jaring menunggu ribuan ekor ikan hanyut dari bendungan. Berbagai jenis ikan air tawar bertebaran mulai dari kecil sampai sangat besar alias jumbo. Susah tadi Mbak ya, ngambil? Susah. Apa kesulitannya Pak? Ya, di air itu Pak. Nyap-nyap sangat apa nyap-nyap. Mau tipu itu Pak. Masuk ke batu-batu gitu ya? Iya. Ini jenis ikan apa ini Pak? Siongan dan lele. Lele. Kira-kira berapa beratnya ini Pak? 3 kilo. 3 kilo. Lebih. Rencana buat apa ini Pak? Ya goreng Pak. Dimakan ya? Iya Pak. Bendungan Sampean Baru dapat menampung hingga 1,5 juta meter kubik air yang berasal dari puluhan sungai di Bondowoso dan Jember. Selain untuk membangkit listrik tenaga air, bendungan ini juga memasok kebutuhan irigasi pertanian. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawait mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat akhir pekan dan salam SCTV.